Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Caka, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrol santai tentang tanah, tapi bukan tanah yang biasa. Kita bakal bahas jenis-jenis tanah yang ada di Pulau Sumbawa, salah satu pulau besar di Nusa Tenggara Barat yang punya karakter geografis unik dan menarik banget buat dikupas. Ini fokus kita bukan di flora dan fauna, melainkan tanah. Secara umum, tanah di Pulau Sumbawa dipengaruhi oleh kondisi geologi dan vulkaniknya. Di pulau ini terdapat gunung-gunung api aktif dan tidak aktif seperti Gunung Tambora yang terkenal karena letusannya yang dahsyat di tahun 1815. Nah, letusan gunung inilah yang punya peran besar membentuk karakteristik tanah di wilayah ini. Jenis tanah yang paling mendominasi di Pulau Sumbawa adalah tanah andosol. Tanah ini terbentuk dari material vulkanik yang sudah mengalami pelapukan. Warnanya biasanya hitam atau coklat tua, teksturnya gembur, dan punya kemampuan menyimpan air yang baik. Tanah andosol ini tergolong subur karena kaya akan unsur hara seperti kalium dan fosfor. Jadi nggak heran kalau daerah sekitar Tambora banyak dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Tanaman-tanaman seperti jagung, padi ladang, kacang tanah, kopi, hingga tembakau tumbuh subur di daerah atau di tanah andosol. Bahkan di beberapa tempat masyarakat juga menanam pohon kemiri dan jambu mete. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya tanah vulkanik dalam kehidupan masyarakat di Sumbawa. Selain tanah andosol di wilayah yang lebih kering atau dataran rendah, kita juga bisa menemukan tanah litosol. Tanah jenis ini terbentuk dari pelapukan batuan keras dan biasanya masih muda atau dangkal. Artinya belum banyak lapisan tanah di atasnya. Tanah ini agak tandus dan tidak terlalu subur. Cocoknya untuk padang rumput atau hutan semak. Tapi meskipun kurang subur, masyarakat setempat masih bisa memanfaatkannya untuk peternakan atau ladang kering. Tanah litosol ini banyak ditemukan di bagian timur Pulau Sumbawa seperti di daerah Bima dan Dompu yang cenderung lebih kering. Vegetasi alami di sini adalah padang savana dan tanahnya juga mendukung pertumbuhan rumput-rumputan yang baik untuk ternak seperti sapi dan kuda. Makanya gak heran kalau Sumbawa dikenal juga sebagai penghasil kuda dan sapi unggulan. Selain itu, di beberapa wilayah pesisir dan dataran rendah aliran sungai, ada juga tanah aluvial. Ini adalah tanah endapan yang berasal dari lumpur, pasir, dan material halus yang dibawa oleh aliran sungai. Tanah aluvial biasanya subur dan cocok buat pertanian lahan basah. Di Sumbawa, lahan-lahan aluvial ini dimanfaatkan untuk sawah, terutama di lembah-lembah sungai besar seperti di sekitar Sumbawa Besar dan Dompu. Di daerah-daerah pesisir tertentu, terutama yang berlumpur atau dekat hutan mangrove, kadang ditemukan tanah organosol atau tanah rawa.
tapi luasnya tidak terlalu besar. Tanah ini mengandung banyak bahan organik tetapi asam dan agak sulit diolah. Biasanya tidak digunakan untuk pertanian, tapi tetap penting untuk menjaga ekosistem pesisir. Kondisi iklim juga punya pengaruh besar terhadap tanah di Pulau Sumbawa. Wilayah ini termasuk daerah dengan iklim tropis kering. Musim kemarau bisa berlangsung cukup panjang dan curah hujan tidak merata sepanjang tahun. Akibatnya beberapa jenis tanah mengalami pencucian hara secara terbatas dan di musim kering bisa menjadi keras serta retak-retak. Yang menarik karena kombinasi dari tanah vulkanik dan iklim kering ini muncul berbagai bentuk adaptasi dalam pola tanam masyarakat. Misalnya mereka memilih tanaman yang tanah atau tahan kering seperti jagung atau kacang-kacangan dan menggunakan sistem tanah berpindah di ladang-ladang berbukit. Jadi kalau kita rangkum, jenis tanah utama di Pulau Sumbawa itu meliputi tanah andosol di sekitar wilayah gunung api dan daerah dataran tinggi, tanah litosol di dataran kering dan berbatu, tanah aluvial di dataran rendah dan lembah sungai, serta sedikit tanah organosol di wilayah rawa pesisir. Masing-masing punya ciri khas dan manfaat tersendiri bagi masyarakat. Walaupun tantangannya banyak, terutama karena iklim kering dan keterbatasan air, masyarakat Sumbawa sudah terbiasa beradaptasi dan mengelola sumber daya tanah dengan cara tradisional yang arif dan selaras dengan alam. Nah, itu tadi obrolan kita tentang jenis tanah di Pulau Sumbawa. Seru kan? Ternyata di balik tanah yang kita injak ada sejarah geologis, proses alam, dan budaya lokal yang menyatu. Semoga bikin kita makin sadar betapa pentingnya menjaga dan memahami tanah di setiap wilayah Indonesia. Gitu lagi ya sobat-sobat semuanya. Ulasan kita tentang ciri-ciri tanah di Pulau Sumbawa. Kita berharap ini ada manfaatnya dan sampai sini kita jumpa lagi di video-video Guru Cakap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.